Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan teman-teman semua, yaitu istighfar.id. Di channel kali ini saya ingin membawakan informasi berkaitan dengan ojol. Di sini ada Gojek, Grab, dan Maxim yang berkaitan dengan tarif ojolnya naik 15%, teman-teman. Waduh, ini kita minta tanggapan atau tanggapan mengejutkan ya dari penyedia platform yaitu Gojek, Grab, dan Maxim, teman-teman. Nah, apakah kalian siap nih teman-teman untuk membayar lebih mahal untuk naik Gojek online atau justru kalian setuju karena ini demi kesejahteraan para driver? Di video kali ini kita akan bahas tuntas rencana kenaikan tarif ojol yang katanya naik hingga 15%. Dan bukan cuma itu, Gojek, Grab, bahkan Maxim pun akhirnya buka suara. Tapi apa kata mereka? Dan bagaimana dampaknya buat kita sebagai pengguna? Yuk kita bahas bareng-bareng teman-teman. Semula, awalnya itu bermula dari rapat antara Kementerian Perhubungan dengan Komisi 5 DPR RI yang berlangsung pada 30 Juni tahun 2025, yaitu rapat di DPR RI pada saat tanggal 30 Juni kemarin, teman-teman, kurang lebih sekitar 5 hari yang lalu. Di sana muncul wacana bahwa tarif ojek online bakal naik antara 8 sampai 15%. Angka yang cukup signifikan, teman-teman, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang lagi nggak stabil saat ini, teman-teman. Ya, daya beli masyarakat menurun, perputaran uang juga berkurang. Nah, ini berbagai macam tarif terus dinaikkan, teman-teman. Ya, mungkin ya banyak masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah yang menjadikan penyebab untuk sedikit kesulitan terhadap hal ini, teman-teman. Tapi apa alasan dibalik wacana ini, teman-teman? Jadi salah satunya adalah keinginan pemerintah untuk menyesuaikan tarif agar tetap relevan dengan situasi terkini, termasuk harga BBM, UMR, dan inflasi. Namun seperti biasa, setiap kebijakan baru, apalagi yang menyangkut uang, pasti memicu pro dan kontra, teman-teman. Jelas ya, kalau ada kenaikan, ya pasti masyarakat juga yang merasa terbebani, apalagi masyarakat menengah ke bawah, teman-teman. Nah, selang 1 hari setelah rapat tersebut, Gojek akhirnya buka suara lewat pernyataan resminya. Gojek menyatakan bahwa mereka selalu mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Ade Mulya, Director of Public Affairs Communication GoTo, saat ini Gojek sedang melakukan kajian mendalam bersama Kemenhub. Mereka ingin memastikan bahwa apapun keputusan yang diambil harus berdampak positif bagi seluruh ekosistem, baik pengguna, mitra pengemudi, hingga aplikator itu sendiri. Tapi Gojek juga menekankan sesuatu yang penting. Mereka bilang tarif yang kompetitif itu harus tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Jadi mereka nggak asal setuju untuk naik tarif, karena kalau terlalu mahal, masyarakat juga enggan menggunakan layanan ini, teman-teman. Iyalah, karena masyarakat juga kan pengen mencari yang efisien. Kalau tarifnya terus meninggi, ya untuk apa kalau memang harus boros, teman-teman. Kan seperti itu ya. Nah, ini sikap Grab. Kalau tadi sikap dari GoTo atau Gojek ya, teman-teman. Grab Indonesia juga nggak tinggal diam terhadap ini. Mereka menyatakan siap berdialog dan berkoordinasi. Tapi Grab juga akan memberikan sinyal kuat bahwa perubahan tarif bukanlah hal yang mudah. Menurut Tirza Manusani, Chief of Public Affairs Grab Indonesia, penyesuaian tarif bisa memunculkan tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan mitra pengemudi dan harga yang tetap terjangkau bagi konsumennya. Dan yang menariknya, teman-teman, Grab juga mengungkapkan bahwa mereka secara rutin menyerap aspirasi mitra pengemudi lewat forum seperti Kopdar dan Fordim. Jadi mereka ini benar-benar ingin keputusan ini tidak merugikan pihak manapun, dari pihak mitra pengemudi maupun dari konsumen sendiri, teman-teman. Grab menyadari kalau tarif terlalu mahal, pelanggan bisa kabur. Tapi kalau tarif terlalu murah, mitra juga dirugikan. Jadi posisinya dilema banget di sini, teman-teman. Jadi kalau tarifnya naik, pelanggan yang lari. Tapi kalau tarifnya dikurangin,
ya otomatis mitra di lapangan sebagai pengemudi akan merasa kurang untuk operasionalnya, teman-teman. Jadi memang posisi ini sangat dilematis, teman-teman. Nah, tapi kalau Maxim itu beda lagi nih, teman-teman. Kalau Maxim udah jelas-jelas dia menolak gitu kan. Jelas menolak. Beda tadi kayak GoTo sama Grab ya. Kalau Grab kan lebih oke lah kita bicarakan lagi. Kalau GoTo oke lah kita ikutin. Tapi kalau Maxim jelas menolak, teman-teman. Nah, berbeda, sangat berbeda dengan Gojek dan Grab. Yang cenderung lebih hati-hati. Maxim lebih belak-belakan aja. Lewat Muhammad Rafi Asagaf dari Maxim Indonesia, mereka menyarankan agar rencana ini untuk dikaji ulang. Karena memang jelas pada saat tarifnya itu terus meningkat, otomatis aplikasi akan ditinggalkan oleh konsumennya, teman-teman. Kenapa? Karena menurut mereka kenaikan tarif justru bisa bikin masyarakat mengurangi pemesanan, apalagi untuk perjalanan jangka pendek. Bahkan Maxim membeberkan data di kota seperti Makassar dan Palopo setelah tarif dinaikkan, permintaan turun sampai 50% hanya dalam 2 minggu saja, teman-teman. Waduh, luar biasa. Ri sih, teman-teman. Parahnya lagi, menurut mereka, lebih dari 30% konsumen langsung berhenti menggunakan layanan. Itu bukan angka yang kecil, teman-teman. Dan siapa di sini yang paling berdampak? Ya, mitra pengemudi juga. Dan akhirnya kehilangan orderan. Nah, jelas ya, teman-teman, bahwa di sini di posisi yang memang dilematis antara pemerintah, penyedia layanan, maupun dari mitra driver, bahkan dari konsumen itu sendiri, teman-teman. Nah, tapi tenang aja, teman-teman. Rencana ini belum final. Pihak Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Darat, Aan Suhana, menyatakan bahwa prosesnya masih panjang. Mereka masih mengkaji dan membuka ruang diskusi dengan para pakar, akademisi, aplikator, dan para penguji, para mitra pengemudi itu sendiri. Jadi di sini belum ada keputusan yang resmi soal kapan dan berapa persen tarif akan naik. Kemenhub masih ngumpulin masukan dari banyak pihak dan ini penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan soal transportasi saja, teman-teman. Nah, sekarang apa dampaknya untuk kita? Kan itu ya pertanyaannya. Kalau tarif benar-benar naik, apa yang akan terjadi? Nah, ini yang pertama nih, teman-teman. Di satu sisi, mitra pengemudi bisa lebih sejahtera kalau permintaannya tetap stabil. Tapi di sisi lain, nah ini, pengguna bisa beralih ke alternatif lain, jalan kaki, angkot, bahkan pakai motor sendiri. Dan bagi aplikator, tantangannya adalah menjaga agar layanan tetap digunakan meski harga naik. Ini kayaknya main sirkus aja nih, teman-teman, di atas tali. Jadi ya luar biasa. Nggak boleh terlalu condong ke satu sisi. Kalau condong satu sisi, ya jatuh, teman-teman. Ya, nah sekarang gimana menurut teman-teman semua terhadap tarif ojol ini, sebaiknya naik atau tetap seperti sekarang? Apakah juga teman-teman siap membayar lebih demi kesejahteraan driver atau justru akan makin mahalnya gaya hidup? Nah, kalau teman-teman punya pendapat atau informasi lain, silakan aja tuh langsung komen di bawah. Ya, bila mana bermanfaat video ini, silakan di-share, di-subscribe juga. Ya, yang kami di sini akan terus memberikan update-update informasi terbaru berkaitan dengan teknologi, bisnis, ekonomi, ya, informasi terbaru kekinian. Kami juga akan terus share demi memberikan informasi yang terbaik dan informasi yang valid ya, teman-teman. Baik, itu saja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.